menjelaskan tentang kepemimpinan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan daring oleh dosen pengampu Ahmad Imam SOS MSI. Nah, sebelumnya jangan lupa like ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Saya akan menjelaskan. Ya. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan mengaruhi para anggota dalam hal sebagai aktivitas yang harus dilakukan. Adapun dari isi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Di sini ada 5, pemimpin sebagai eksekutif, yang kedua pemimpin sebagai penengah, ketiga pemimpin sebagai pengatur, dan yang keempat pemimpin sebagai ahli, dan yang terakhir pemimpin eksekutif. Ya, setelah fungsi kepemimpinan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otoratif, yang kedua tipe pragmatik, yang ketiga ada karismatik, dan yang keempat ada tipe demokratik. Terdapat ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama, prestasi sosial. Yang kedua, kemampuan berpikir abstrak. Yang ketiga, keseimbangan emosional. Dan teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama itu teori generatif. Yang kedua, teori sosial. Yang ketiga, teori ekologis. Hambatan dalam kepemimpinan itu ada 2, faktor internal yang pertama, yang kedua faktor eksternal. Dalam teori kepemimpinan terdapat perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri menurut Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu virus yang cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik rencana perubahan, geografasi, kebudayaan, materi, komunikasi. Yang lain adalah dari Silo Sumarjan yang menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memenuhi sistem sosial, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan terdapat teori-teori tentang perubahan sosial. Teori mengenai perubahan sosial pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu teori klasik dan teori modern. Yang pertama itu ada teori klasik perubahan sosial. Pemikiran para tokoh klasik tentang perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam perubahan pola. Perubahan sosial pola linier, perubahan sosial pola siklus, dan perubahan sosial dalam gabungan. Itu di sini ada pola linier merupakan perubahan sosial mengikuti pola linier seperti yang ditemukan oleh Augusto. Dia mengatakan bahwa kemajuan positif berada manusia mengikuti suatu jalan alam, pasti sama tak terencanakan. Yang kedua itu ada pola siklus. Menurut pola siklus, masyarakat berkembang laksana sebuah roda. Yang ketiga, gabungan beberapa pola. Teori ini menggabungkan pola linier dan juga pola siklus. Perubahan sosial dalam masyarakat bisa berbentuk pola siklus dan linier. Di sini juga ada teori modern perubahan sosial. Yang pertama, teori modernisasi. Kedua, teori kegantungan. Yang ketiga, teori sistem dunia. Yang keempat, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama, faktor internet. Contohnya, bertambah dan berkurangnya penduduk, pemberontakan dalam tubuh masyarakat, adanya penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor alam yang dapat di sekitar manusia yang berubah seperti bencana alam. Yang kedua,
pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak budaya antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Dan tadi terdapat kesimpulan teori pemimpin membicarakan mengenai bagaimana seorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Dan teori tentang kepemimpinan itu diantaranya adalah teori kelebihan, teori sifat, teori keturunan, teori kreasi mati, teori bakat, dan teori sosial. Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut. Penjelasan dari saya, mohon maaf lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya teman-teman.